jatuh bangun dulu, dari kalah beberapa kali, sampai kena tamparan pelatih, sampai gitu ya. Yang milih kita, jalan hidup kita kan kita sendiri ya. Benar. Kita milih buat berprestasi di bidang olahraga, tapi kita juga milih kuliah, berarti kita udah milih tanggung jawab itu, dan mau nggak mau kan kita harus ngejalanin aja sih. Bertanggung jawab Iya. dengan pilihannya. Jadi ya saya harus bisa mewujudkan cita-citanya ayah, kamu harus bisa jadi atlet, harus bisa masuk platnas gitu. Nah jadi kata-kata ayah itu tombak buat saya berjuang untuk semangat sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Potsuka, Podcast UT Surakarta. Pada segmen Rumah, Ruang Mahasiswa. Kali ini kita dengan topik yang menarik banget nih teman-teman, yaitu bagaimana menyeimbangkan akademik dan prestasi di arena. Wah, arena apa nih? Arena balap? Arena tarung? Oke, kita langsung aja nih ke narasumber kita yang sangat spesial pada hari ini. Mas-mas dan mbak-mbak yang cantik dan ganteng ini, boleh Jadi malu. memperkenalkan diri? Masnya dulu mungkin. Oke, perkenalkan nama saya Diki Rizal Yudhistira. Saya dari Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Jauh ya Mas Purwodadi. Jauh banget. Mas Diki nih di prodi apa, semester berapa ini? Oh ya, saya di prodi PPKN. Ini alhamdulillah sudah semester 7. Oke, nah ini maksudnya arena nih apa nih Mas? Boleh dijelasin nggak sih teman-teman nih, arena apa nih yang dimaksud tadi nih? Kalau di petarung itu arena apa namanya, yang tempat buat bergelut ya, berarti ya. Oke. Bukan arena balap ya, balap ya, bukan balap Iya. ini. Beda lagi ya. Tuh. Tadi prodi PKN kan? Iya, prodi PPKN. Oke, berarti padahal kelihatannya nih kayak guru OR ya, guru olahraga, Iya, ternyata guru PKN. Pak Guru berarti. Pak Guru. Padahal usianya masih muda ya. Diundang Bapak ini. Anaknya udah banyak berarti anak Banyak didik. banget. Tanpa ibu tapi. Waduh. Oke, kalau Kak Titis? Perkenalkan, aku Titis Kendiraga Pamungkas, biasa dipanggil Titis, dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 7. Asalnya dari mana nih Kak? Aku dari Jenawi Karanganyar. Oke, ini jauh-jauh ya, ini yang satu dari Purwodadi, yang satu dari hampir Iya, Ngawi. perbatasan Iya. Ngawi. Oke, ini ada yang spesial banget nih teman-teman. Aku dari tadi salfok banget sama ini. Kalau Kak Titis ini juara 1 kelas tanding A putri dewasa. Iya. Keren banget. Kalau Kak Diki ini juara apa Kak? Coba Kak, sebutin Kak. Tebak-tebakan nih. Tebaknya apa ya? Kalau tebakan nih. Berhadiah lah. Kalau saya juara 1 di ajang nasional karate senior min 75 kg putra. Wah, Keren. banget. Selamat ya Kak Diki sama Kak Titis atas prestasinya yang sangat luar biasa. Ini juara 1 semuanya. Terima kasih. Oke. Ini berarti beda ya Kak, yang Kak Titis ini berarti pencak silat. Kalau Kak Diki ini berarti Karate. karate. Iya, karate. Oke, hitam dan putih. Bisa diceritain nggak sih Kak ke teman-teman kayak gimana sih awal mulanya kalian masuk ke bela diri ini? Kan ini bela dirinya tuh banyak banget cabangnya. Tapi kenapa pilih ke sini, ke karate dan juga bela diri? Kalau saya karena saya masuk di karate itu karena satu udah panggilan hati ya, panggilan hati sendiri ya. Yang kedua dari background orang tua yang papa itu dulunya ikut bela diri di taekwondo. Kalau yang ibu itu ikutnya di pencaksilat juga. Kalau yang ibu, nah Keluarga karena silat ya. jadi anaknya kalau bisa diarahkan di bela diri juga gitu. Nah terus yang kedua, saya waktu kecil saya kan udah ikut dari kelas 3 SD ya, Iya. dari 3 SD. Terus itu awalnya tuh saya juga takut nih udah bela diri, nanti kalau ke jotos gimana ya, terus nanti kalau luka gimana ya, awalnya gitu. Terus karena saya berani untuk ke bela diri,
Itu karena efek dibully sama teman-teman sih awalnya gitu. Dulu kalau diejek, dibully kan selalu nangis gitu, ngadu orang tua. Nah, terus orang tua nyarankan ikut aja deh, ikut di karate. Siapa tahu nanti kalau kamu ikut di bela diri, teman-teman kamu bisa takut, wah itu anak karate nih. Nanti kalau diejek, sekali diejek terus ditonjok gitu. Nah, terus akhirnya mendalamin, berlatih terus dengan penuh semangat, akhirnya bisa membawa prestasi sampai di titik ini. Iya, gitu. jadi awalnya untuk self defense ya, ternyata Iya. malah jadi prestasi. Prestasi. Nih teman-temannya nih yang bully dulu nih. Coba siapa lagi yang berani bully sekarang? Kayaknya udah gak ada yang berani bully sih. Lihat orangnya aja udah takut ya. Berarti ini pure bold ya Kak, Iya. dari keluarganya, Iya. keluarga taekwondo dan juga pencaksilat. Iya. Sekarang Kak Dikinya karate. Satu Iya. linier ya Beragam ternyata. ya. Itu kalau nanti berantem di rumah gimana ya Mas? Aku Dengan ilmu jadi wasitnya aja deh. Agak serem ya Nggak kalau ke rumah. Oke, itu tadi dari Kak Diki. Kalau Kak Titis gimana nih Kak? Kalau aku sih dulu karena iseng-iseng ya, karena mungkin banyak teman-teman yang ikut, terus FOMO nih. FOMO. FOMO. Terus sempet sih ada pro kontra sama orang tua, karena kan anak cewek ikut bela diri agak nyeremin nih. Benar. Terus akhirnya ikut di 2013, keluar ikut lagi di 2016, kebetulan langsung join di prestasi. Jadi di mungkin SMP kelas 2 ya. Iya. Dan alhamdulillahnya masih aktif sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti ini tuh awalnya kalau Kak Diki tuh dari self defense jadi prestasi. Kalau Kak Titis ini dari FOMO. Bener. Dari FOMO banget Dari ini. FOMO jadi prestasi. Ini walaupun awalnya beragam banget yang out of the book ya, tapi yang penting akhirnya ini jadi prestasi Prestasi. semua, juara Iya. satu semua, keren banget. Kalau gitu berarti ini mah udah dari lama banget. Prestasinya tuh apa aja sih Kak? Boleh di-spill nggak sih ini apa aja? Karena ini nggak mungkin deh yang pertama nih, nggak mungkin pasti ada yang lainnya nih. Kak Didi dulu aja ya. Kalau saya prestasi dari awal itu awalnya tuh dari kecamatan dulu ya Kak. Kecamatan dulu, terus lanjut lagi ke kabupaten di ajang Popda. Popda terus juara lagi, lanjut lagi ke provinsi. Terus akhir itu provinsi kalah. Terus ulangin lagi nih dari nol, dari kecamatan lagi. Itu beda di ajang kejuaraan yang itu mewakili sekolah lagi di O2SN, Olimpiade. Olimpiade itu. Siswa itu. Iya. Terus akhirnya itu juara 1 sampai 3 berturut-turut. Gitu. Keren. Kayaknya kita perlu sungkem nih kayaknya. Aduh. Terus akhirnya bisa ke provinsi akhirnya lolos ke nasional gitu. Nah, nasional itu mau ke lanjut di Belgia karena corona dulu Kak. Akhirnya kelam. Aduh, Terus sayang banget sih. iya, terus akhirnya nggak bisa terbang ke sana. Padahal kan bisa liburan gratis ya. Iya, liburan gratis. SMK itu alhamdulillah dari saya SD, SMK sampai kuliah itu tidak ngerepotin orang tua sepeser pun Kak. Karena dari SMK juga full beasiswa itu juga sampai lulus. Dan alhamdulillah juga kuliah di sini juga difasilitasin, dikasih beasiswa juga. Oke, dari prestasi. Iya, ini dari ya? prestasi aja. Jadi hidupnya tuh jalannya dari prestasi. Itu. Terus sampai sekarang alhamdulillah di ajang nasional ini impian saya kan dari kecil aku mau jadi atlet platnas, jadi timnas ya gitu. Awalnya prosesnya lama sih Kak ya, dari jatuh bangun dulu, dari kalah beberapa kali sampai kena tamparan pelatih sampai gitu ya. Kalau kalah itu bukan dielus-elus Kak, langsung keluar dari arena langsung ditampar gitu. Fisiknya juga Iya. digampar ya. Justru tuh di bela diri tuh didikannya tuh seperti militer malah sih Kak. Iya. Fisiknya aja tuh udah parah banget pokoknya itu. Berarti harus kuat fisik Iya, dan kuat mental. fisik, kuat mental gitu. Terus alhamdulillah yang apa saya cita-citakan ini seleksi yang di nasional itu alhamdulillah juara 1, terus ikut di timnas di bulan Mei besok itu. Saya akhirnya diambil jadi tim platnas untuk mewakili di kejuaraan PB Forky
nasional di Bandung. Terus habis di Bandung itu nanti akan lanjut lagi terbang di Tokyo di kejuaraan internasional itu di Asia. Keren banget. Gila, gila. Akhirnya aku juga nggak nyangka sih Kak, ya Allah ini rezeki banget lah pokoknya. Sampai perjuangan sampai sampai kecil sampai gede, jatuh bangun terus, mandi keringat ya Kak. Terus ini kalau yang dulu ini agak sedih sih Kak, karena dulu setiap pertandingan selalu ada ayah yang selalu supporter di pinggir arena. Sekarang ayah sudah jadi almarhum, jadi ya saya harus bisa mewujudkan cita-citanya ayah. Kamu harus bisa jadi atlet, harus bisa masuk platnas gitu. Nah jadi kata-kata ayah itu tombak buat saya berjuang untuk semangat sampai sekarang. Seperti itu. Walaupun mungkin ayahnya emang udah nggak ada di sini lagi, tapi pasti ayahnya Kak Diki tuh bahagia banget di atas sana lihat Kak Diki bisa berada di titik ini. Pasti happy banget di sana. Amin. Wah, semoga buat tandingnya besok Mei ya? Ya, Mei. Mei itu tanggal 2 itu TC dulu selama 1 bulan. Terus habis TC langsung di percobaan di kejuaraan Kejurnas PB4K di Bandung. Nah, nanti itu kalau misalnya lolos lagi, terus mainnya bagus, nanti terbang lagi ke Tokyo. Gitu. Wah, jalan-jalan gratis ya Kak Diki ya. Ini jalan-jalan mau ketemu Naruto nih. Naruto. Gitu. Oke, sangat menginspiratif sekali ya. Ini tuh nggak instan teman-teman, nggak langsung juara itu enggak, ada prosesnya juga. Dari waktu kecil tuh karena dibully ya Kak. Terus ternyata jadi prestasi, tapi prestasi juga dari awal, dari kecamatan gitu, step by step, jatuh bangun sampai di titik sekarang ini. Keren banget. Nah, kalau Kak Titis nih Kak, Sri Kandi kita. Aduh. Pasti cowoknya takut ya kayaknya. Cowoknya juga pendekar harusnya. Iya harusnya ya. Aduh, bentar ya. Kalau membahas cowok nanti aja ya. Kalau aku sama sih kayaknya step by stepnya dari kecamatan dulu, terus ke kabupaten, terus naik ke Karisidenan, terus sempat gagal, sempat kena corona juga, jadi kita nggak lanjut lagi. Terus juga sempat cedera kan, jadi agak vakum beberapa lama, terus baru mulai lagi mungkin 2 tahun belakangan ini. Terus alhamdulillahnya masih bisa mempertahankan prestasinya. Sama ya, jatuh bangun Benar. dan sampai di titik atas. Kayaknya di semua cabur juga bakal ada jatuh bangun. Cuma kan yang kelihatan senangnya aja kan ya Mas ya. Dapat juaranya aja. Ya, betul. Nangisnya, terus cederanya, kena pukulan gitu ya. Belum kalau dapat pressure dari pelatih kan ya Mas. Gitu. Untungnya tuh apa? Kalian tuh nggak ada yang menyerah loh Kak. Walaupun jatuh kan biasanya banyak orang tuh milih buat nyerah, udahlah aku udah gagal. Tapi kalian tuh tetap bangkit dan sampai membuktikan di titik ini. Yes. Tepuk tangan buat Diri sendiri ya. Berarti kalian tuh karena udah lama, udah jatuh cinta banget dong pastinya sama cabangnya ini, kayak silat dan juga karate. Nggak mungkin berpaling ke yang lain dong ini, udah. Sementara sih enggak ya. Sementara. Kayak alasannya tuh apa sih Kak? Kayak kenapa harus di sini? Kenapa aku bisa sejatuh cinta itu sama ini gitu? Kenapa kalian bisa itu? Kalau dari aku sih dulu awalnya ikut-ikut juga karena FOMO ya. Jadi pas nimbrung tuh ternyata olahraganya asik gitu loh. Banyak kekeluargaan yang kita kalau di UT sendiri kan latihannya juga setiap minggu ada nih. Nah setiap minggu itu kita juga ketemu teman-teman yang asik juga, saling support juga, nggak yang saling menjatuhkan nggak, tapi kita benar-benar improve-nya bareng-bareng. Jadi kalau ada satu kesalahan kita improve-nya bareng-bareng. Ada yang mengingatkan buat kita nggak boleh terlalu berpuas diri dan kita harus selalu buat semangat buat latihan lagi. Jadi walaupun berkompetisi tapi juga saling support itu ya. Iya benar. Itu kegiatannya di UT apa kalau boleh tahu?
Gimana? Kegiatannya di UT itu apa, UKM? Iya, di UKM Pencaksilat UT. Oke, ada IG-nya nggak nih teman-teman? Kali aja ada yang penasaran nih. Ada di UKM Pencaksilat UT Surakarta. Tulis ya kak. Kalau karate sendiri ada nggak kak di UT yang support? Kalau di UT juga ada sih di UKM UT. Karena kalau di UKM UT itu ya cuman kurang kompak aja ya kan ya. Tapi semua saling support. Apalagi dengan universitasnya, alhamdulillah selalu memfasilitasi untuk mahasiswa yang berprestasi. Alhamdulillah. Boleh di-spill nggak sih nih kayak support dari UT, dari universitas tuh apa aja nih kak? Fasilitasnya yaitu satu, alhamdulillah saya dari semester awal dari semester 2 sampai semester 7 ini alhamdulillah tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, yaitu difasilitasi dengan beasiswa. Kalau Kak Titis? Sama sih Kak, kalau aku dari semester 5-6. 5-6? Iya, 5-6, karena aku ini semester 7 kan. Itu udah dapat beasiswa dan uang yang jatahnya buat bayar, kita bisa buat jajan sih. Iya, bener banget. Iya kan? Bener banget. Bisa buat healing ya? Iya, bener. Gedebuk-gedebuk. Kalau beasiswanya itu, kan ini juara 1 Kak. Juara 1 tuh dapat berapa semester? 1 semester aja kah atau gimana? Dapat 3. 3 semester? Dapat 3 semester. Lumayan. Berarti hanya perlu 2 sampai 3 ya, 2 sampai 3 juara 1 nasional, nanti nggak perlu bayar. Iya. Free sampai lulus nih kalau di UT. Kayak universitas lain pasti juga memfasilitasi juga, apalagi berprestasi. Kenapa sih milihnya tuh di UT ya? Nah, kalau saya tuh dulu pernah ya dapat beasiswa di UNS, karena dulu belum kepikiran mau kuliah, maunya daftar ke TNI dulu nih. Nah, akhirnya ke TNI saya udah coba beberapa kali ya, karena saat di Pantokir itu saya gagalnya satu di biaya sih kalau itu. Terus akhirnya saya udah menyerah untuk daftar TNI, kayaknya sulit banget ya kalau di TNI ya itu ya. Terus akhirnya dari papa suruh yaudah kuliah aja mas, gitu. Akhirnya saya kuliah terus menghubungi lagi di UNS, beasiswanya kan udah hangus nih, terus ada yang nyaranin lagi. Aku sempat mikir kan, saya juga sambil kerja, kuliah yang bisa fleksibel terus bisa sambil kerja tuh di mana ya? Akhirnya ada teman mending kuliah di UT aja. Di UT itu satu fleksibel dan yang kedua meringankan orang-orang yang kerja. Terus akhirnya saya masuk ke sini. Jadi saat di UT itu kuliahnya ya asik banget, walaupun temennya jauh-jauh ya. Terus walaupun ketemunya hanya seminggu 2 kali, seminggu 1 kali. Sekali 2 KM ya. Ya, 2 KM. Tapi seru banget. Terus yang kedua enaknya di UT itu bisa satu disambil kerja, disambil latihan juga. Apalagi latihannya tuh 1 hari kayak orang minum obat. Satu hari itu bisa 3 kali. Dari pagi, itu siang, ya? sore, ya makan gitu. Jadi wajib ya berarti. Wajib banget. Nah, akhirnya membantu saya banget untuk kerja, untuk belajar dan untuk latihan. Jadi itu mantap banget pokoknya. Keren banget sih. Ini selain berprestasi, kan jam latihan tuh apalagi kalau mendekati lomba tuh pasti gedebak-gedebuk banget, padat banget ya? Iya, padat banget. Itu gimana kalau dari Kak Diki sendiri? Kayak membagi waktunya, terus kan membagi waktu belajarnya juga. Apalagi ini kan kita sekarang lagi memasuki belajar mengajar juga ya. Ini sesi berapa? Sesi 4 ya? Sesi 3? Sesi 3. Sesi 3. Itu gimana nih Kak tipsnya Kak? Kalau tipsnya tuh alhamdulillah dari pelatih saya juga bisa mentoleransi, karena saya juga harus mengejar pendidikan ya, harus dari prestasi sama pendidikan harus seimbang, harus balance gitu, ya, harus balance. Terus akhirnya dikasih untuk ruang untuk saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang dari kampus yang dikasihkan gitu. Akhirnya dikasih waktu luang tuh di hari Sabtu sama Minggu gitu. Jadi saya bisa untuk mengerjakan tugas, bisa ikut Zoom, terus bisa bisa kuliah gitu. Dan di tempat kerja juga alhamdulillah saya juga mendukung di prestasi saya, juga mendukung di kuliah saya. Jadi saya dikasih
kelonggaran jam yang tidak ada jam ngajar tuh sama di hari Sabtu sama Minggu juga. Weekend Gitu. ya. Iya, weekend. Berarti lingkungan yang suportif itu ternyata rezeki yang sangat luar biasa Iya, ya. luar Apalagi biasa sangat banget. mendukung juga prestasinya, pendidikannya. Karena kita Betul. harus work-life balance. Iya benar. Itu belum mainnya kan Mas ya? Iya, belum Belum mainnya. ada jadwal main itu. Heeh. Nah itu tadi kan Mas Diki. Nah sekarang buat Mbak Sri Kandi kita Mbak Titis gimana nih Mbak? Kalau aku sendiri kan masih bekerja juga ya. Jadi kalau aku jadwalnya itu memang Sabtu Minggunya free. Tapi memang kalau di Minggu aku buat istirahat, full istirahat. Kalau di Sabtu masih ada latihan. Tapi kalau pas hari weekdays itu jam 7:30 sampai jam 4 bekerja. Nanti jam 16.30 sampai jam 6 latihan, baru jam 19.00 sampai jam 21 ngerjain tugas. Biasanya kan kalau karena di semester akhir ya, ini ada Iya, 2 semester web, 7 ya. ini. Ada 2 web, ada Zoom biasanya jam malam kan. Jadi sebisa mungkin lah ngeluangin buat 2 web juga kan. Kan sayang banget kalau nanti kita ketinggalan 2 webnya, Iya. nanti ketinggalan materinya juga. Ini semester 7 tuh berarti tugas akhir ya? Iya. Aduh. Jadi udah perkuliahan juga tugas 1, tugas akhir juga, terus kan persiapan buat lanjut tanding lagi. Iya. Itu berarti sangat-sangat hektik ya. Wah. Tapi masih menyempatkan waktu buat datang ke sini buat teman-teman semua. Mumpung ada waktu buat healing kan ya, iya. bisa. Habis Karena ini kalau lanjut main iya, kalau Ini curi-curi waktu kalau Mas iya Diki curi ya. waktu sih. Kalau udah latihan terus habis pulang kerja itu nanti langsung latihan. Terus nanti pagi itu bangun jam 5 subuh nanti fisik itu nanti sampai jam setengah 7 nanti terus mandi berangkat kerja, terus kerja sampai jam 3 sore, pulang latihan lagi sampai malam gitu. Terus kan waktu untuk mainnya tuh kapan gitu kan ya. Padahal kita Gitu. gengsi yang butuh main Main kan. ya gitu. Kita tuh biasanya butuh healing, self reward. Iya. Jadi biasanya nyolong-nyolong waktu kayak gini kan. Nah, kalau itu kan kebanyakan waktunya juga buat bekerja, terusan buat latihan juga. Nah, biar tetap konsisten tuh gimana sih Kak? Kalau dari kalian tips-tipsnya, walaupun berprestasi juga kan buat karir juga, itu biar tetap konsisten juga sama belajarnya di UT itu bagaimana? Kalau aku sih yang penting disiplin waktu sama tanggung jawab aja sih. Kan yang milih kita jalan hidup kita kan kita sendiri ya. Benar. Kita milih buat berprestasi di bidang olahraga, tapi kita juga milih kuliah, berarti kita udah milih tanggung jawab itu, dan mau nggak mau kan kita harus ngejalanin aja sih. Bertanggung jawab Iya. juga ya dengan pilihannya. Ya kalau aku juga sama sih. Yang penting satu disiplinin, yang kedua harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Pasti kan yang kita udah pilih kan pasti semuanya ada resikonya ya. Benar. Seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk membagi waktu untuk kerja, untuk latihan dan untuk belajar. Seperti itu. Kan kita tuh nggak hanya butuh hanya prestasi aja ya. Pasti pendidikan tuh juga butuh. Benar. Gitu. Karir juga tentunya. Karir juga kan ya. Prestasi kan hanya untuk membantu jalan kita. Benar, Gitu. betul. Apalagi di area Pak Prabowo ini, dari dulu Pak Jokowi sampai Pak Prabowo ini kan yang diutamakan itu satu, siswa yang berprestasi, anak yang berprestasi, sama mahasiswa yang berprestasi. Benar. Itu paling diutamakan kalau di Indonesia ya. Iya. Untuk membantu satu, kalau misalnya nih ada anak yang akademiknya agak menurun, tapi prestasinya bagus, walaupun nilainya jelek, tapi prestasinya bagus, pasti dia akan keterima di universitas yang dia inginkan. Iya, jalur prestasi. Iya, jalur prestasi seperti itu. Jadi juga membantu banget buat anak-anak yang mau sekolah yang dia diimpikan, misalnya di sekolah yang favorit, seperti itu. Karena ada prestasi, nilainya sedikit, jadi nggak perlu khawatir. Kan sekarang kan ada jalur prestasi. Iya, gitu. sekarang tuh sangat memfasilitasi sekali ya, mau di jalur prestasi, jalur hobi juga ya, misalnya hobinya kayak ini bela diri, kan dijadikan prestasi. Benar. Nah, berarti ini kan selain non akademis nih, buat akademisnya aman nggak nih Kak Diki sama Kak Titis nih? Aman nggak nih? Agak riskan ini Mbak. Iya sih. Target kedepannya nih apa ini? Yang target yang mau dicapai sedang dilaksanakan itu apa? Kak Diki sama Kak Titis. Kak Titis dulu deh. Kalau aku
targetnya lulus tepat waktu ya. Amin. Semester 7 nih, semester kemarin mungkin gini. Agak ambisius nih kalau udah semester akhir, terus ada beberapa target, mungkin ada event-event nanti yang masih bisa kekejar. Semoga nanti kedepannya masih bisa ikut juga. Amin. Kalau Kak Diki? Kalau saya satu juga sama, harus lulus tepat waktu juga. Yang satu, apalagi saya kan di dunia pendidikan ya, target saya ke depannya harus setelah lulus ini nanti ikut PPG, habis lulus PPG nanti sertifikasi, dan targetnya harus bisa jadi P3K sih. Amin, amin. Bapak guru kita ini murid-muridnya ada yang nonton nggak nih nanti? Ini Bapak guru di sini. Ini ibu gurunya harus dicari sih. Apa ini aja? Oh, aduh. Ini kan prestasi dari Kak Titis dan Kak Diki. Teman-teman di luar sana pasti juga banyak banget yang sedang berproses, sedang mengejar karirnya, pendidikannya juga. Ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman di luar sana dari Kak Diki sama Kak Titis? Mungkin kalau buat pesan ke teman-teman, jangan takut memulai ya. Karena mungkin dari teman-teman ngerasa terlambat, tapi itu bukan akhir dari semuanya kok. Jadi masih bisa kita buat mulai. Mungkin kalau gampangnya dari UT memfasilitasi beasiswa kan. Nah, kalau kita mau usaha, mungkin beasiswanya masih bisa kekejar ya. Jadi nggak perlu, teman-teman nggak perlu takut memulai aja sih. Dengerin teman-teman, jangan takut memulai. Belum apa-apa tuh biasanya kebanyakan orang nih, aduh takut nanti kalau gagal gimana. Iya, dan kebanyakan malah mikirnya kayaknya aku telat deh untuk memulai entah perkuliahan atau memulai berprestasi, karena mungkin udah ngerasa berumur ya. Tapi nggak ada kata terlambat kayaknya buat belajar. Apalagi di UT juga nggak ada batasan loh teman-teman. Dan bisa kuliah RP 0 dari prestasi. Contohnya sudah terpampang ya. Ini di depan saya nih teman-teman. RP 0. Oke, kalau Kak Diki? Kalau pesan saya untuk teman-teman mahasiswa yang berprestasi, untuk teman-teman atlet yang di luar sana, yang satu ya tetap ilmu padi ya, tetap ilmu padi. Sejuara apapun kita itu hanya juara tuh saat kita di atas podium. Nah, setelah kita tuh dari podium, kita hanya orang biasa yang memulai dari nol lagi, seperti itu. Dan tetap optimis juga dengan kemampuan kita, yakinlah dengan kemampuan kita sendiri. Yang pastinya usaha dan berdoa. Nanti hasilnya apapun itu tergantung usaha yang kita lakukan, seperti itu. Serahkan semua kepada Allah, tetap semangat, dan yang kuncinya satu, disiplin dan bertanggung jawab, gitu aja. Oke, itu walaupun kedengarannya gampang ya, disiplin sama bertanggung jawab itu teman-teman tuh kadang susah banget. Susah kan ya. Apalagi kalau udah rebahan scroll TikTok. Males, misalnya gini, udah scroll TikTok terus latihannya jam 3 ya. Masih jam setengah 3 nanti. 3.15 3.30 Akhirnya sampai jam 5 ya kan. Gak berangkat, gak latihan. Iya. Terus kalau misalnya udah gagal, aduh kok aku gagal sih, udah gak mau mulai lagi. Jangan teman-teman. Jangan takut. Biasanya kan kita kan takut sama bayang-bayang kita sendiri ya. Benar. Itu kan belum tentu. Pasti banyak orang, saya juga mikir overthinking saat ada musuh yang lebih bagus nih. Wah, nanti aku kalau kalah gimana ya? Dia lebih bagus. Ya. Terus saya mikir lagi, sama dia latihannya juga mukul, saya juga mukul kan gitu. Pokoknya intinya satu, mau mukul atau kita yang dipukul. Gitu aja gitu. Kalau nggak mukul nanti keburu dipukul. Dipukul pelatihnya maksudnya. Double nggak sih Kak? Ya double. Dipukul lawan juga, dipukul pelatihnya. Gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi ngobrolan kita hari ini dengan narasumber inspiratif kita. Terima kasih Kak Diki jauh-jauh dari Purwodadi. Terima kasih Kak Ika juga. Terima kasih Potsuka yang telah memberi kesempatan kita. Iya. Sering-sering juara Kak, biar nanti diundang terus Kak. Ini dari jauh semua, habis ini langsung main aja. Iya. Sepertinya ya. Karena mumpung cuacanya cerah juga, mumpung free juga. Iya. Benar. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itu tadi obrolan kita pada hari ini.
kalau masih ada yang mau ditanyain, apalagi soal Kak Diki sama Kak Titis ini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, boleh banget diketik di kolom komentar atau bisa kepoin Instagram mungkin ya. Boleh bisa. Nah, ini Instagramnya apa Kak? Saya Instagramnya Diki Yudhistira. Kak Titis? Aku Titis Candi _ Oke, ini kalau banyak yang DM berarti dari teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau request buat segmen selanjutnya, boleh banget di komen di sini. Nanti mau mengundang narasumber yang mana lagi nih kita. Dan untuk hari ini itu dulu ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan Potsuka, podcast UT Surakarta. See you on the next Potsuka. Bye-bye.